Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sang pemilu tahun 2024. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Wakil Direktur Intelkam Polda Kepulauan Riau atau yang mewakili Bapak Kompol Edi Buce. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi SH.MH. Yang kami hormati Ibu Indrawati Sugiyati Ningsih SEMM MPD dari Yayasan Pelita Suluh. Yang kami hormati Kapolsek Saibeduk Kompol Beni Syahrizal SH.MH. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam Bapak Revio MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Batam atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Batam atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Batam atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami sayangi serta kami banggakan siswa dan siswi SMA dan SMK se-Saibeduk yang kami cintai. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk hikmat dan berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rashid. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat serta iman dalam hadir dalam acara ini. Yang saya hormati seluruh jajaran Bapak Kapolda, dan mungkin tak biasalah saya sebutkan satu persatu. Untuk semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini lancar. Amin ya Allah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyul lillahi lahumul al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا وأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وسر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Rashid. Sayang kumbang mencari makan, bunga layu tinggal kenangan. Sambutan hangat kami pintakan, pemberi maklumat yang berkesan. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembuka acara oleh Wakil Direktur Intelkam Polda Kepulauan Riau atau yang mewakili kepada Bapak Kompol Edi Buce dengan segala hormat dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Salam bagi yang agama Kristen. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus buat Bapak Ketua KPU yang kami hormati, Bapak Indrawan Subowo, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMK 3, Bapak Refik, kemudian Ibu Ketua Pelita Sulu, Ibu Indrawati, yang kami hormati juga Pak Kapolsek Sebeduk, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Yang pertama kami dari Polda mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah SMK 3 Batam Sebeduk. Tepuk tangan untuk SMK 3 dulu. Luar biasa. Jangan anak sekolah saja tepuk tangan, untuk Pak Kepala Sekolah dan guru-gurunya. Tepuk tangan juga buat beliau. Ya, apresiasi kami dari Polda memberikan apresiasi buat Pak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru, buat juga adik-adik. Oleh karena lewat koordinasi kita beberapa hari yang lalu, waktunya singkat tapi di bawah naungan tenda putih kita bisa melaksanakan hari ini. Kendati pun kondisinya hujan, tapi kita bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan acara yang namanya acara edukasi politik yang akan dibawakan oleh Bapak kita yang terhormat dari KPU Provinsi yang jauh-jauh dari Pinang datang ke Batam untuk menjumpai adik-adik. Ini adalah bentuk kegiatan yang kami bangun. Kita kolaborasi dengan Pelita Sulu, Ibu Indrawati, karena Pelita Sulu ini saya mau sampaikan bahwasanya bergerak dalam bidang pendidikan dan lingkungan hidup. Nah, kaitannya dengan lingkungan hidup, Ibu ini juga sudah siapkan tanaman ini. Nanti kita akan tanam, kita menghijaukan lagi sekolah kita yang ada di Batam, khususnya SMK yang hadir. SMK 3, kemudian SMK SMA 16, SMK. Jadi semua sekolah, perwakilan sekolah yang hadir hari ini akan dapat tanaman. Tepuk tangan dulu buat Ida Indrawati. Nah, tadi saya bicara dengan Pak Kepala Sekolah, kalau bisa mungkin kita peremajaan pohon. Yang tadinya pohonnya hanya menghasilkan daun, bagaimana perlahan-lahan kita ganti dengan pohon yang tidak menghasilkan daun, tapi juga menghasilkan buah untuk anak-anak. Kira-kira begitu. Karena adik-adik yang ada dulu di depan saya ini adalah adik-adik yang tunas muda, harapan bangsa. Makanya kita bilang pemilih pemula itu. Kalau adik-adik datang di sini mau sekolah, berarti ada tujuan endingnya ke depan apa? Sudah punya cita-cita masing-masing. Kami mencoba berkoordinasi dengan KPU Provinsi, bagaimana adik-adik diberikan edukasi politik terkait masalah pemilihan nanti, supaya adik-adik jangan salah dalam menggunakan hak pilih adik-adik. Kami sebagai senior, sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai kakak, kami sifatnya mengarahkan. Tapi yang menjadi rahasia pemilihan adalah
ketika Anda ada di bilik suara. Nah, kalau Anda tidak diarahkan dengan baik, maka Anda akan salah memilih pemimpin kita akan ke depan. Karena apa? Bangsa kita ini bangsa yang besar, yang notabene dari Sabang sampai Merauke itu sangat-sangat banyak, dengan budaya yang begitu banyak, bahasa yang banyak. Mari kita tentukan hak pilih suara kita untuk menjadi bangsa yang besar ke depan, sehingga ditakuti oleh dunia luar. Nah, adik-adik yang ada di depan saya ini, adik-adik yang notabene sebentar lagi udah tamat. Kelas 3 sekarang ya? Ya, kelas 3. Cita-citamu sangat besar kalau Anda mulai dari sekarang sudah merencanakan itu. Mungkin yang duduk di depan saya akan menjadi anggota KPU nanti ke depan. Ada juga menjadi polisi, tentara, camat, lurah, dan segala macam. Bisa saja yang terjadi mungkin gantikan Pak Kapolsek nanti ke depan. Tepuk tangan buat adik-adik dulu. Nah. Jadi kami dari Polda ini sangat-sangat berterima kasih karena apa? Kita pingin supaya Batam ini aman. Kami dari Polda tidak minta banyak, dengan Kapolsek tidak minta banyak. Bagaimana sebiduk ini aman saat pemilu? Kata aman itu tidak hanya dari polisi. Tapi aman datang daripada diri dulu. Diri kita sendiri. Supaya apa? Ketika kita merasa aman, maka semua aktivitas akan berjalan. Bukan berarti aman kemudian polisi tidur, tidak. Masih ada pekerjaan lain yang polisi lakukan. Yaitu akan melaksanakan kegiatan yang namanya mengiring atau mengawal kegiatan pemilu sampai selesai. Nah, ini yang kami harapkan dari Bapak adik-adik semua yang kami cintai, kami banggakan sebagai generasi muda yang ke depan menjadi tulang punggung bangsa. Tolong adik-adik pahami peran, tugas, tanggung jawab adik-adik seperti apa. Jangan ikut-ikutan nanti dengan yang namanya berita hoax yang tidak penting. Anda semua dibekali oleh orang tua untuk menggunakan handphone yang dibelikan orang tua dengan harga yang mahal, tolong digunakan untuk yang penting-penting saja. Ini pesan kami dari Polda. Yang berita-berita yang tidak penting, tolong itu dihindari. Karena apa? Sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pidana elektronik, sudah ada. ITE. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan hal yang salah, sementara adik-adik masih di bangku pendidikan, kasihan. Cita-cita Anda akan terhenti di tengah jalan karena jari Anda tidak bisa Anda kendalikan. Tolong ini dipahami. Supaya apa? Kami sebagai yang dianggap sebagai orang tua, abang atau kakak dan orang tua yang ada di rumah, bahkan guru-guru, pingin Anda menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Nah, hadirnya KPU hari ini akan memberikan edukasi politik buat adik-adik. Tolong dipahami, didengar, disimak baik-baik. Nanti mungkin ada ruang tanya jawab sebentar, silakan ditanyakan yang tidak paham, sehingga terjadi komunikasi yang benar-benar dapat membangun kita bagaimana kita menjadi pemilih yang sadar akan tugas tanggung jawab kita. Kami dari Polda hari ini datang bersama Pelita Sulu, kemudian dari KPU, sengaja mengajak adik-adik untuk memberikan edukasi. Supaya apa? Adik-adik paham, ternyata oh begini loh, oh begini loh, oh begitu loh. Nah, tema yang kami angkat adalah peran serta pemilih pemula demi terwujudnya HAM Tipmas menjelang pemilu tahun 2024. Itu tema yang kami angkat dari Polda. Nah, bagaimana peran adik-adik? Adik-adik adalah pemilih pemula. Pertama kali akan menjadi peserta pemilih. Makanya adik-adik belum paham bagaimana memilih, akan dijelaskan oleh Bapak KPU yang punya ranah di sana. Kalau polisi yang sampaikan nanti salah lagi. Polisi berpolitik, oh tidak boleh. Polisi harus netral. Siapapun partai, siapapun caleg, polisi harus netral. Sehingga semua aman. Nah, mau dia duduk itu orang Jawa, mau dia duduk itu orang Flores, mau dia duduk orang Batak, mau dia duduk orang Melayu, sepanjang itu aman, sah-sah saja. Tidak membela kepada siapa-siapa. Makanya kami dari Polda ingin mengajak adik-adik, tolong bantu kami, tidak usah buat macam-macam, terutama juga kepada Pak Guru, Ibu Guru, bantu mereka agar nama sekolah Anda, nama alma mater Anda benar-benar diangkat dan disanjung oleh orang di luar sana bahwa Anda adalah pelajar yang terpuji. Tepuk tangan buat Anda. Nah. Kita hindari masalah berarti kita menjaga dua. Yang pertama, tempat kita sekolah dan tempat kita ada di rumah. Nama baik. Kata orang harta tidak penting. Yang penting nama baik itu ada, selalu kita bawa kemana-mana. Tapi bukan berarti tidak butuh harta, tapi harta perlu juga. Tapi paling utama adalah nama baik.
Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf buat semuanya. Mungkin cuaca hujan kita terlambat. Terutama buat adik-adik SMA 3 yang tadi sudah cukup lama menunggu. Dulu cukup lama. Dari SMA mana tadi yang datang duluan juga nih? Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini kondisi hujan bukan karena kehendak Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Juga bukan kehendak kami dari Polda dan Pelita Sulu. Tapi inilah kondisi alam. Kita wajib menerimanya. Itu alam. Nah, termasuk Pak KPU juga demikian. Beliau maunya cepat tadi kita adakan. Tapi karena datang hujan, rencana jam 8, akhirnya jam 9 kita mulai. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Seharusnya yang hadir saat ini di sini adalah menggantikan yang di sini adalah Pak Wadir Intelkam Polda. Tapi beliau ada, kebetulan hari ini juga di Polda ada acara serah terima. Jadi kami sebagai Kasubdit mewakili beliau. Terima kasih buat semuanya atas partisipasinya, atas dukungan baik moral material. Terutama buat adik-adik yang sudah mau hadir hari ini. Kami dari Polda memberikan apresiasi tinggi buat adik-adik. Untuk itu baik, dengan mengucapkan banyak dan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi. Pada hari ini, acara edukasi politik dinyatakan dibuka dan revisi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Indrawati Sugiyati Ningsih, SEMM MPD dari Yayasan Pelita Sulu. Kepada Ibu dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, sebelumnya Ibu akan menyapa dulu. Yang terhormat Bapak Kasubdit Intelkam Polda Kepri, Bapak Edi Buce, Ketua KPU Provinsi Kepri, Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi SHMH, Kapolsek Seibeduk Bapak Kompol Beni Sahrizal SHMH, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Batam, Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Batam, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Batam, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Baik, saya senang di sini bisa berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber dari kehidupan yang sangat berharga bagi kehidupan kita dan juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa kita melakukan segala yang untuk menjaga lingkungan hidup itu kita harus bersama-sama. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita bisa menanam pohon sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Buce, kita bisa menanam pohon sendiri, tetapi kita juga bisa menanamnya secara bersama-sama. Nah, salah satu cara efektif untuk menjaga lingkungan hidup itu adalah dengan menanam pohon. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah siapkan beberapa pohon yang nanti dapat kita tanam. Menanam pohon itu banyak sekali manfaatnya anak-anakku. Jadi manfaatnya itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Paham ya? Nah, pohon dapat mengurangi juga polusi udara. Pasti sudah pada tahu bahwa polusi udara, suhu udara itu juga dari pohon juga. Selain menanam pohon dapat membantu memperbaiki kualitas tanah, juga mengurangi erosi dan memperkuat sistem dari perakaran. Mungkin di sekolah sudah banyak sekali edukasi tentang lingkungan hidup dan menanam pohon ini. Pohon juga makhluk hidup sejuta manfaat. Seluruh bagian dari pohon itu semua dapat kita manfaatkan. Jadi pohon juga memberikan oksigen melalui metabolisme dan mengeluarkannya melalui apa? Melalui daun, betul ya, melalui daun. Dan
Bahan bangunan itu terbuat dari apa juga? Dari batangnya. Makanan kita dapat dari buah dari pohon itu juga. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Edi bahwa nanti mungkin bukan hanya pohon keras yang nanti kita tanam, tetapi juga ada pohon buah, gitu ya. Dan dapat mencegah banjir. Setuju anak-anakku? Setuju ya. Karena apa? Tadi Ibu jalan ke sini juga kena banjir di arah depan yang ada jembatannya itu ya. Nah, keberadaannya sangat penting dan berharga bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Akan tetapi faktanya masih banyak juga yang tidak menyadari manfaat dari pohon tersebut. Banyak orang menebangi pohon di hutan dan meratakannya dengan aspal dan mengganti dengan bangunan-bangunan tetapi tidak menanam kembali. Itu yang sangat-sangat disayangkan kami dari Pelita Suluh, makanya kita bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah mirisnya kami dengan kondisi yang seperti itu. Gerakan menanam pohon dapat dilakukan oleh siapa saja seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan hanya menanam pohon nunggu kita beramai-ramai seperti ini. Tapi menanam pohon juga kita bisa menanamnya dengan individu. Di lingkungan rumah juga wajib kita tanam 1 atau 2 pohon. Dan kami dari Pelita Suluh mengajak kita semua untuk berpartisipasi dalam gerakan menanam pohon dan menjaga lingkungan hidup. Jadi kami dari Pelita Suluh tidak bosan-bosannya untuk mengajak para generasi muda untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Selain itu, anak-anakku, sebagai pemilih milenial yang cerdas, kita juga harus terus memperkuat pengetahuan dan kesadaran kita tentang isu-isu keamanan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dari Polda Kepri. Dan kesejahteraan masyarakat. Kita dapat memperluas wawasan kita dengan membaca berita. Jadi handphone itu gunanya untuk membaca berita dan tidak termakan oleh hoax ya. Dan saya yakin anak-anakku di sini sebagai pemilih milenial yang cerdas dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang aman dan stabil bagi kita semua. Sebagai pemilih cerdas, kita harus memahami bahwa kelestarian lingkungan adalah salah satu isu yang sangat penting bagi kehidupan kita dan generasi mendatang. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Selain sebagai memilih pemimpin yang tepat, kita, anak-anakku di sini sebagai pemilih cerdas dan pemula, kita juga harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan dapat melakukan hal-hal kecil seperti tadi menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, ya, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Jadi itu sangat-sangat kita harapkan. Dan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan apa? Sepeda, tetapi sekarang sudah jarang sekali orang pakai sepeda, semuanya pakai motor, dikit-dikit pakai motor, dan maunya tidak ada yang mau jalan kaki. Harapannya melalui kegiatan ini para pemilih pemula di Kota Batam dapat cerdas dan memilih serta menggunakan hak suaranya. Melalui sosialisasi ini diharapkan para pemilih pemula memahami aturan pemilu sehingga melahirkan pemilih cerdas untuk mewujudkan pemilu yang aman dan berkualitas. Jadi nanti ketika ada penjelasan tentang pemilu dari Bapak KPU, mohon untuk disimak ya. Dengan menjadi pemilih cerdas yang peduli terhadap lingkungan, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Anak-anakku semua, mari kita berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih baik lagi di generasi yang akan datang. Demikian dari kami Pelita Suluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Indrawati.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis bibit tanaman kepada SMK Negeri 3 Kota Batam, SMK Negeri 9 Kota Batam, SMA Negeri 16 Kota Batam, dan SMA Negeri 28 Kota Batam. Kepada Bapak Ibu yang mewakili, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan panggung. Oke. Baiklah, penyerahan pertama oleh Ibu Indrawati Sugiatiningsih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam. Selanjutnya, penyerahan kedua oleh Bapak Kasubdit 5 Dit Intelkam Polda Kepulauan Riau, Bapak Kompo Edi Buce ke Sekolah SMK Negeri 9 Batam. Selanjutnya, penyerahan ketiga oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 16. Dan selanjutnya penyerahan keempat oleh Kapolsek Sebeduk Kota Batam kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Kota Batam. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Boleh Bapak Ibu menghadap ke panggung dulu untuk sesi foto selanjutnya. Silakan kepada anak-anak kami, silakan untuk berdiri. Kepada anak-anak kami, dipersilakan untuk berdiri untuk sesi foto. Ada kode tangannya enggak? Enggak. Enggak pakai gini enggak ada. Enggak usah. Oh, bentar. Kita pandai sendiri. Kalian nggak berdiri? Oh, kalian nggak berdiri? Oke. Tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kegiatan penanaman pohon. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk menuju ke lokasi penanaman pohon kita.
Ya. Kepada anak-anak kami masih tetap duduk, ya. Hanya perwakilan saja yang ikut ke lokasi untuk penanaman pohon.